Berita yang sangat mengejutkan dunia balapan MotoGP pada hari ini, di mana Marc Marquez telah diumum akan bertandem dengan salah satu juara dunia bertahan, yaitu Bagnaia. Sila subscribe channel ini untuk terus berkembang. Perjalanan karir seorang juara dunia MotoGP 6 kali ini bukan semudah apa yang kita lihat. Marc Marquez sebelum ini mengambil keputusan yang sangat besar di mana Marquez meninggalkan Repsol Honda ke Gresini setelah menderita cedera lengan dan motor yang tidak kompetitif selama bertahun-tahun terakhirnya di Honda. Marc Marquez telah mengatakan di mana dia ingin mencoba sesuatu yang baru di masa hadapannya. Sekiranya saya di sini tidak dapat memenangkan lagi balapan di sini, mungkin saya segera akhiri karier di MotoGP dan tiada gunanya saya di sini hanya memandu tanpa adanya target yang jelas dan keinginan untuk bertarung mengejar kemenangan sebanyak mungkin. Marc Marquez. Seperti yang kita tahu, tidak sedikit pun orang-orang kelilingnya melontarkan kata-kata puji yang mengatakan harus waspada Marc. Tidak hanya itu, sepanjang karirnya Marquez dipenuhi derita selepas insiden yang sangat fatal, sehingga Marquez tidak dapat tampil di beberapa seri MotoGP. Namun setelah mengambil keputusan pindah ke Gresini, Marquez mulai kembali tersenyum dan mengatakan dia masih lagi kompetitif dan bisa saja bertarung di papan atas MotoGP. Para pengamat MotoGP telah mengatakan senyuman sosok Marquez itu malah perkaka bagi rider MotoGP, di mana Marc Marquez adalah seorang yang sangat bertalenta dan masih kehausan gelar juara dunia. Pengorbanan Marc tidak sia-sia. Kini dia bisa mendapatkan motor terbaik dan tim terbaik di grid Lenovo. Marquez kini telah meraih 3 podium dan secara konsisten bertarung melawan motor pabrikan GP24 dengan motor bekas GP23-nya. Penampilan seperti itu membuat Ducati mengorbankan pemimpin klasemen Jorge Martin untuk mengontrak MRT. Martin yang tampak difavoritkan untuk kursi pabrikan Ducati menuju Mugello, menandatangani kontrak dengan Aprilia pada hari Senin. Penyelesaian cepat kesepakatan Marquez Ducati menggarisbawahi bahwa meskipun masalah sponsor pribadi seperti Red Bull atau Monster perlu diselesaikan, hal tersebut bukanlah hambatan serius bagi kepindahan pembalap bernomor start 93 itu. Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan. Pada dasarnya, sejak pertama kali bersentuhan dengan Dismo Sediki GP, saya sangat menikmati saat mengendarainya dan langsung beradaptasi dengan baik. Sejak saat itu, saya tahu bahwa tujuanku adalah melanjutkan jalur ini, terus berkembang, dan pindah ke tim di mana Pecco Bagnaia menjadi juara dunia selama 2 tahun berturut-turut, kata Marquez. Dalam pernyataan tentang Martin, Direktur Olahraga Aprilia, Massimo Rivola memberikan indikasi jujur tentang mood Jorge Martin mungkin terlihat marah dengan Ducati. Bos saya terbiasa mendatangkan pembalap yang marah sekaligus bermotivasi tinggi, kata Rivola sambil tersenyum. Pernyataan Rivola mengacu pada Maverick Vinales yang meninggalkan Yamaha setelah skandalnya dan bergabung dengan Aprilia dengan dendam yang membara. Namun kini Vinales dan Martin berbeda. Jika Martin bergabung dengan Ducati Corse, jelas Aprilia tidak akan bisa menemukan pembalap yang termotivasi untuk mengalahkan Ducati, dan tentu saja jika Martin berada di depan Marquez di setiap seri, dia akan puas. Tapi jika Martin makin ambles di Aprilia dan kalah oleh Marquez, maka pilihan Ducati tidak salah mungkin, karena Aprilia bukanlah motor pemenang. Martin mengatakan setelah naik podium di MotoGP Italia akhir pekan lalu bahwa perhatiannya terganggu oleh gejolak mengenai masa depannya, di mana ada tarik-menarik keputusan kontrak dengan Ducati yang akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. Saat itu, ia masih berharap untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada tahun ke-2025. Namun, akan tetapi, sebaliknya, 24 jam kemudian, ia menandatangani kontrak dengan Aprilia. Kalau dari sisi kenakalan ini masih dianggap wajar, namun seberapa besar pertimbangan ekonomi dalam memilih Marc? Gigi berujar.
Saya bukan orang pemasaran. Yang pasti pilihan saya terhadap Marc Marquez murni karena dari sisi olahraga. Lalu yang jelas dari dalam perusahaan juga ada yang melontarkan alasan seperti itu. Marc adalah karakter yang memecah belah. Tupasev ada yang mencintainya sampai mati dan membencinya sampai mati juga. Mungkin di Italia kurang penggemarnya, tapi di seluruh dunia ada begitu banyak penggemar yang mendukungnya. Gigi sudah tahu bahwa Marc akan menimbulkan bentrokan atau cenderung menimbulkan perselisihan atau pertikaian. Namun itu adalah tugas Ducati untuk mengelolanya. Apakah nanti akan terjadi gesekan keras dengan Bagnaia? Itu adalah risiko yang harus Ducati tangani selama 2 musim, yaitu 2025 dan ke 2026. Reaksi santai Francesco Bagnaia usai satu tim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025 menarik untuk diulas. Sebab, sang juara dunia tidak menanggapi situasi itu dengan nada negatif. Banyak hal selalu akan dikatakan, beberapa orang akan berkata kami akhirnya bersaing dalam situasi yang setara. Tetapi hal yang sama pun juga terjadi ketika bersama Enea Bastianini, Paper Bagnaia. Melansir dari Motosan, Kamis 6 Juni tahun 2024. Tapi, saya senang dengan tantangan seperti ini. Kami tidak perlu merasa iri satu sama lain, imbuh pria asal Italia itu. Menariknya lagi, Bagnaia justru yakin hadirnya Marquez akan menambah kekuatan Ducati. Walau begitu, ia tidak akan menceburkan diri dalam perang psikologis yang kerap dilancarkan WB Alien nanti. Dia akan berkontribusi dengan pengalamannya dan itu akan berguna untuk pengembangan. Sejujurnya, itu tidak mengubah banyak hal bagi saya. Saya bekerja untuk diri saya sendiri dan kru tim saya. Urai Bagnaia. Hal terpenting adalah menjaga iklim kondusif di dalam paddock dan saya yakin nanti itu tidak akan banyak berubah. Anda akan selalu menginginkan hal lebih yang paling optimal. Itulah mengapa ada 2 pembalap yang bekerja untuk tujuan yang sama. Tandas pria berusia 27 tahun tersebut. Kabar tersebut direspons negatif oleh penggemar MotoGP, utamanya fans Ducati. Mereka masih menganggap Marquez sebagai musuh karena pernah terlibat rivalitas dengan Valentino Rossi yang notabene kebanggaan Italia. Penggemar khawatir rivalitas itu nantinya akan menyeret Bagnaia yang merupakan murid Rossi. Akan tetapi, Pico justru santai menanggapi kabar bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati. Sejauh ini, hubungan Bagnaia dan Marquez cukup kondusif, meski keduanya beberapa kali terlibat duel panas di lintasan. Patut dinanti seperti apa dinamika di dalam tim Ducati musim depan. Apakah fakta di atas membuat panik Valentino Rossi? Redaktur julukan Valentino Rossi bukan tak mungkin dalam posisi harap-harap cemas saat ini. Kepindahan Marc Marquez ke pabrikan asal Italia itu berpotensi membuatnya menyamai atau bahkan melewati gelar juara kelas Premier yang dimiliki Valentino Rossi. Saat ini, redaktur memegang 7 gelar kelas Premier, yakni menjadi kampiun pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan ke 2009. Sementara Marc Marquez telah memenangkan 6 gelar juara MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan ke 2019. Setelah mengalami cedera parah pada 2020, Marc Marquez tak pernah lagi menjadi juara dunia MotoGP. Hingga race ke-7 di MotoGP 2024, Marc Marquez menempati posisi 3 klasemen dengan 136 angka. Meski terpaut 35 angka dari George Martin di puncak klasemen, bukan berarti Marc Marquez tak bisa mengejar. Potensi Marc Marquez tampil lebih baik lagi tentunya semakin terbuka jika mendapatkan motor teranyar dari Ducati musim depan, yakni GP25. Bukan tak mungkin ketika mendapatkan motor wahid, Marc Marquez mendominasi MotoGP layaknya musim 2016 sampai 2019.
Peluang Marc Marquez mendominasi MotoGP sangat terbuka, mengingat rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, kerap inkonsisten di awal hingga pertengahan musim. Jadi bagaimana Valentino Rossi? Mulai deg-degan melihat fakta di atas. Terima kasih sudah menonton channel ini dan terus dukung untuk info berita selanjutnya.